Ini perempuan kok sorot matanya kayak bagus ya? Pak. Pak. Maaf. Terus kamu kalau pergi dari sini mau tinggal di mana? Saya juga belum tahu, Pak. Saya nggak punya rumah di Jakarta. Nggak apa-apa, Pak. Ini udah kewajiban saya, Pak. Kamu basah. Nggak apa-apa, cuma ini cara satu-satunya saya untuk bisa membalas kebaikan Bapak. Kamu bisa kerja apa? Saya bisa kerja apa aja, Pak. Kerja kasar juga saya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa cari uang di Jakarta. Saya juga punya tempat tinggal. Itu aja saya udah bersyukur banget, Pak. Ya sudah. Kamu bisa kerja dan tinggal di sini. Makasih banyak, Pak. Alhamdulillah, makasih. Terus dari sini, kamu ketemu HRD ya. Biar dijelasin kamu kerjanya apa, gaji berapa, dan kamu juga biar dapat seragam. Iya, Pak. Sebenarnya saya tuh kesini cuma berkas sama laptop aja. Saya mau kerjain di rumah, soalnya saya capek banget. Pak, biar saya yang bawa aja, Pak. Ini semuanya. Sini, Pak. Iya. Kamu bisa kan? Bisa, Pak. Pak, maaf, ini mau ditaruh di mana? Di kursi belakang aja. Oh iya, Pak. Iya. Bintang berkilau di langit. Ya ampun, Pak Gavin ini lembut banget hatinya. Sayang banget sama anaknya. Seandainya aja Jaka bisa kayak Pak Gavin ini, pasti sekarang kondisiku dan anak-anak gak akan terpisah begini. Dengan kasih sayangmu. Ya sudah, saya berangkat ya. Iya, hati-hati, Pak. Ya. Menerangi di hatiku. Mama, kau bagai bintang, terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Mama, kau lebih. Ma, ada apa sih Ma? Nyuruh-nyuruh aku ke rumah Kak Gavin segala, apa yang gawat? Ranti, bantuin Mama ya. Kamu tolong nasehatin kakak kamu. Gavin itu sekarang udah nggak bisa lagi dibilangin sama Mama. Masalah apa lagi, Ma? Dia sekarang bawa anak kecil masuk ke rumah ini. Anak kecil? Iya. Bukannya malah ngurus kerjaan, malah ngurusin anak kecil itu ya nggak jelas asal-usulnya. Mana sih Ma anak kecilnya? Tuh, di dalam. Mana sih? Ayo dong dimakan, Kapten. Gak mau, Kapten, gak mau makan. Emang kenapa? Gak enak ya makanannya? Kalau Kapten makan, Kapten enggak makan, kan kasihan. Dulu waktu di jalan kita enggak makan, Om. Kalau kesel sama Kak Popi kalau enggak makan, aku juga enggak makan, Om.
kamu tuh baik banget sih. Tapi kalau kamu nggak makan, nanti kapten sakit. Terus kalau sakit, siapa yang nyari kakak-kakak kapten? Kapten itu harus makan, biar kuat. Biar nanti kapten bisa nyari kakak-kakak kapten. Makan ya. Anak siapa nih, Mas? Kamu ngapain sih? Kamu pasti sama aja sama mama kan? Mau nyuruh aku buang dia, iya? Kalau Mas Gavin yang gila kerja aja mau ngerawat anak yang nggak jelas asal-usulnya kayak gini, kenapa aku enggak? Nah, kapten makan ya. Kan kapten harus kuat. Ada pesawat mau masuk. Gak mau. Loh, kenapa? Kan kapten harus kuat. Supaya kapten kuat dan kakak-kakak kapten bisa ketemu. Gitu dong. Makasih ya Rati. Aku kira kamu sama aja kayak mama. Maaf ya. Ya udahlah Mas, seneng aja nggak apa-apa kok. Kita makan lagi. Nanti kamu lihat apaan sih? Mama tuh apa-apaan sih? Dia kan anak kecil. Kalau misalnya ini cucu mama sendiri yang ngalamin kayak gini, mama tega. Kamu jangan sembarangan ngomong. Cucu mama nggak mungkin keleleran dan hilang di jalan. Pasti ada yang jagain. Nggak seperti anak ini. Ibunya pasti teledor dan tidak bertanggung jawab. Udah. Jangan ribut di sini. Ya udah, kalau gitu aku mau pergi. Aku ada urusan. Kenapa ya anak dua ini kompak banget melawan ibunya sendiri? Makan lagi ya kapten ya. Yang gede. Halo. Iya, Ranti. Halo Yulia, kamu udah di rumah? Aku mau bawain makanan buat Poppy. Wah, Aku sana ya. iya. Dengan senang hati. Aku tunggu di rumah ya. Ya udah kalau gitu. Aku ke rumah kamu ya. Dah. Yes, si Ranti mau ke rumah. Aku harus telepon Bang Jaka. Aku harus comblangin mereka biar mereka jadian. Iya. Aku telepon Bang Jaka. Mbak jangan sedih lagi, jangan nangis lagi. Mbak tuh harus kuat, biar Mbak bisa cari anak Mbak lagi. Tapi Pak, sampai sekarang anak-anak saya juga belum ketemu Pak. Tapi saya akan terus cari Pak. Ya, yang penting sekarang saya udah dapat kerja. Jadi saya punya uang untuk cari mereka lagi. Ya udah, saya tinggal ke depan dulu ya. Oh iya Mbak kerjanya harus giat ya, harus rajin. Biar Pak Gavin nggak sia-sia, nggak nyesel. Mbak kerja di sini. Iya Pak, itu mah pasti. Insya Allah saya kerja yang giat Pak. Oh iya. Terima kasih kopinya. Iya. Nah. Iya Pak. Ih, enak banget sih dia. Diterima langsung sama Pak Gavin. Wah, nggak boleh nih, nggak bisa. Kedudukanku sebagai office girl senior di sini bisa terancam. Nah ini baru yang namanya kopi. Enak banget brother. Iya nih, Mbak Murti kalau udah bikin kopi jagonya bro, rasanya enak banget. Makasih Pak. Boleh dong, tiap pagi bikinin kopi saya yang kayak gini nih. Iya.
Boleh Pak. Sial, baru kerja udah cari muka. Kayaknya dia bakal jadi office girl kesayangan di sini nih. Aku bisa pakai kertas-kertas itu buat mencari anak-anak. Maaf Pak, ini kertasnya masih terpakai Pak? Ini bekas fotokopi yang salah sih. Udah nggak kepake sih. Boleh buat saya aja Pak? Iya, sudah boleh. Makasih ya Pak. Iya. Bintang berkilau di langit, menerangi isi bumi. Oh, Mama, kau bagai bintang, terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Gemerlap bintang yang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak orang yang membaca pengumuman ini, terus menemukan mereka dan mengantarkan mereka ke kantor ini, ya Allah. Terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Mama, kaulah bintang terang benderang, dengan tulus cinta memberi setiap hal yang indah yang ada di dunia. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan. Semoga dengan cara ini aku bisa bertemu lagi dengan anak-anakku. Kaulah bintang yang terang benderang. Pokoknya jangan sampai tugas beli makanan siang karyawan diambil alih sama Mbak Murti. Yang ada saya jadi rugi dong. Kan penghasilan terbesar dari sini. Belum saya naikin harga nasi bungkus. Karena juga nggak tahu, bukannya korupsi sih, tapi ngambil untuk sedikit. Apalagi kalau habis beli makanan, biasanya kan dikasih upah. Lumayan tuh. Mbak Murti lagi nempelin apaan tuh? Sally, Poppy, Bagus. Oh, jadi ini ketiga nama anaknya. Jadi Mbak Murni itu udah punya anak. Terus sekarang anaknya hilang. Wah, ada yang nggak beres nih. Gimana menjaga anaknya? Jaga diri aja nggak becus. Saya bingung, Jun. Kemana orang itu tehnya? Padahal kita berdua tuh udah nyari sampai capek-capek begini. Belum ketemu juga. Itu dia, Kang. Aneh jadi ngeri ketemu sama bos. Apalagi kalau kita pulang nggak bawa hasil. Berapa, Jun? Habis kita, Kang. Mbak, beli nasi bungkus ya. Yang 2 pakai rendang, yang 3 pakai ayam. Itu aja, Mbak? Iya. Bentar ya. Kang. Cewek cakep bener ya. Oh. Mbak, makan bareng. Mas, tadi pesen minumnya apa ya? Teh tawar aja, Pok. Sama. Biasanya teh manis. Kalau minum teh tawarnya sambil liatin bayang ini nih, wah, manis.
kasih. Sama-sama. Suntikan jadi orang. Cewek stres kali ya? Cantik, gelis, galak. Untung pakai kertas, coba pakai balok. Benjol. Dun. Murti! Ini gelis. Oh iya, Pak. Saya ingin menyekolahkan anak Ibu di sini. Prosedurnya gimana ya, Bu? Prosedurnya harus ada akte kelahiran dan kartu keluarga, Pak. Itu dia masalahnya, Bu. Saya itu menemukan anak itu di jalanan. Dia itu kepisah sama keluarganya. Nah, sekarang dia udah tinggal sama saya. Daripada dia nggak sekolah, pikir lebih baik saya sekolahkan dia di sini. Nanti begitu dia ketemu dengan keluarganya, dia akan bisa melanjutkan sekolahnya dekat mereka tinggal, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Oh, kalau gitu nanti kita bicarakan di ruangan saya, Pak ya. Baik, Bu. Kalau gitu saya nyusul ya, Bu ya. Iya, mari. Mari. Bagus. Yuk. Om polisi, bagus sering antarin kakak-kakak sekolah. Bagus juga pengen kan sekolah kayak kakak-kakak Bagus, biar pinter, banyak teman. Mau kan kayak gitu? Nanti kalau bagus sekolah di sini, bagus bisa kan ketemu Kak Seli sama Kak Popi. Iya. Ayo. Alhamdulillah bisa beli gorengan buat Pak Satpam. Orangnya baik. Sepi banget. Kok Pak Satpam lagi sholat kali ya? Taruh sini aja deh. Jangan-jangan tidak bisa bikin Pak Gavin jadi cinta. Ah, itu cuma trik-triknya dia aja kali. Mana ada Oge baru langsung bisa deketin Bos Gavin. Nah, bener tuh. Kecuali Pak Gavinnya lagi nggak sadar. Namanya cinta itu buta. Kayak lu pada nggak pernah ngerasain jatuh cinta aja sih. Keterlaluan. Di rumah aja urusan sama si kapten belum beres. Kenapa di kantor ada gosip lain? Gavin. Astagfirullahaladzim. Jadi anak buahnya Jaka yang lakuin semua ini? Dia ngebakar rumah kamu dan ibu kamu jadi korban? Iya, Pak. Saya juga yang bodoh, Pak. Saya percaya aja sama omongan orang kayak Jaka. Sampai saya harus nurutin permintaannya ke Jakarta. Ternyata tahu-tahu saya lihat rumah saya udah hangus terbakar. Ibu saya meninggal. Anak-anak saya nggak tahu hilang entah kemana, Pak. Benar-benar keterlaluan dia. Iya, Pak. Saya nggak mau ketangkep sama Jaka lagi, Pak. Untungnya saya masih bisa ketemu sama orang baik di Jakarta, kayak Pak Gavin sama Pak Satpam. Saya benar-benar nggak mau Pak ketemu dia lagi. Pak Satpam, tolong carikan Murti kos-kosan yang dekat kantor ya. Biar kita bisa pantau dia. Takutnya Jaka macem-macem. Saya lihat sih dari orangnya, dia itu nekat. Dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Baik, Pak.